Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat, di kesempatan kali ini akan dibacakan testimoni yang mana beliau terjerat pinjol dan pinjol banyak sekali yang masuk ke WhatsApp saya yang gara-gara pinjaman online gitu ya. Nah, saking ininya ya, beliau udah putus asa, beliau udah ketakutan ya. Tapi Masya Allah, dengan keberkahan jalur langit yang beliau amalkan, Alhamdulillah beliau diberikan jalannya, diberikan solusinya, dan tentu penuh dengan perjuangan. Dan yang beliau lakukan riadohnya 40 hari menjemput pertolongan Allah, di 30 hari beliau mendapatkan keberkahan. Nah, sebelum ke tema pembahasan, yang mau silaturahmi, yang mau testimoni, contohnya seperti Ibu Nani yang dari Kalimalang, beliau awalnya silaturahmi ya. Dan alhamdulillah bisa bertestimoni. Ya, silakan bisa di nomor telepon ya 082240715530. Tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Ya, sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, saya doakan biar segera apa yang menjadi hajatnya dikabulkan. Untuk mempersingkat waktu, silahkan simak testimoninya, akan dibacakan ya di bawah ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum Pak Ustadz, hatur nuhun pisan. Setelah saya mengamalkan sholawat Jibril 25.000 kali selama 40 hari dan juga mengerjakan sholat malam, tahajud, hajat, taubat, dan witir, juga sholat duha. Di hari ke-30, Gusti Allah memberi jalan. Saya harus jujur dan terus terang ke keluarga bahwa saya punya hutang pinjol. Walau diwarnai tangisan kakak dan kemarahan adik, hutang pinjol saya 38 juta akan dibayar oleh kakak dan saya akan menyicil tiap bulan ke kakak. Pak Ustadz, saya akan tetap mengamalkan jalur langit, sholawat Jibril 25.000 kali selama 40 hari dan mengerjakan sholat malam dan sholat duha, agar uang saya yang telah ditipu orang jahat akan dibantu dikembalikan oleh Gusti Allah untuk membayar hutang-hutang yang lain, memajukan usaha saya, memberi sedekah fakir miskin, memberi bantuan saudara-saudara yang hidup susah, memberi sumbangan pembangunan masjid, kembali pergi ke tanah suci untuk mohon ampun dan bertaubat, dan juga memulihkan perekonomian saya seperti dulu. Sekali lagi, hatur nuhun Pak Ustadz atas nasihatnya. Wassalam, dari Ibu Nani di Kalimalang, Bekasi. Lalu Pak Kahpi menjawab, Waalaikumsalam. Masya Allah, kedahsyatan sholawat sangat luar biasa sekali. Bolehkah dijadikan testimoni di YouTube saya? Lalu Bu Nani menjawab lagi, silahkan Pak Ustadz. Masya Allah ya sahabatku, itu kedahsyatannya sholawat, lagi keberkahannya sholawat yang sangat luar biasa sekali, yang mana yang diamalkan sholawat sama Ibu Nani ya, beliau awalnya saya silaturahmi lewat WhatsApp bertanya gitu ya, apa yang harus diamalkan ya, berbagai amalan saya kasih pilihan gitu ya. Nah, Masya Allah, akhirnya beliau mengamalkan sholawat Jibril 25.000 kali dengan cara dicicil. Nah, dengan cara apa? Dicicil. Nah, beliau di samping sholawat Jibril yang bacaannya sholawat Allah Muhammad, beliau pun melakukan sholat malam. Contoh seperti apa? Sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, beliau kerjakan. Nah, di samping sholat malam, beliau juga tidak lepas ya
dan tidak meninggalkan sholat duha. Masya Allah ya sahabat, ketika beliau mendapatkan tagihan nih yang masalah-masalah hutang pinjol, ya kan itu tetap aja kan harus bayar. Toh yang bayarnya kakaknya dan harus bayar juga ke kakaknya. Tetapi ya sahabat, perlu diingat, Ibu Nani ini waktu itu chat ke saya, beritahukan chatnya yang dari pihak debt collector yang berbicaranya sampai kasar, bicaranya yang tidak wajar, bicaranya sampai seperti yang di kebun binatang, dan kata-katanya yang membuat Ibu Nani shock, membuat Ibu Nani ketakutan, membuat Ibu Nani tidak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Setiap harinya, setiap malamnya, setiap detiknya ya, setiap detik, setiap jam, setiap hari beliau tercengkram, terjerat masalah hutang pinjol ini. Masalah hutang pinjol ini memang menjadi salah satu membuat Ibu Nani jadi ketakutan. Ibu Nani menjadi resah gitu ya. Bahwa saya sering bilang gitu ya, ketika ada tukang bakso tok karena itu di depan pintu atau di depan rumahnya yang punya utang, itu disangkanya mau nagih pada tukang bakso. Nah itu ya sahabat, saking takutnya ya ketika ada suara-suara itu gitu ya, rasanya mau nagih ke diri kita gitu ya, ke kita seperti itu. Nah Ibu Nani pun Masya Allah ya sahabatku, beliau itu lagi OTW juga mau menuntaskan sampai 40 hari ya, menjemput pertolongan Allah, bahkan lebih daripada itu. Dan Masya Allah ya, untuk semua sahabat Kapi, tunggu ya biar bisa langsung wawancara bersama beliau. Masya Allah ya, kemarin sih udah janjian gitu sama beliau, tapi dengan kesibukannya beliau dan saya pun belum sempat nih untuk bisa mewawancarai beliau gitu ya. Nah insya Allah nanti bisa ditampilkan untuk semua sahabat Kahfi. Nah tunggu ya wawancara berikutnya bersama Ibu Nani. Nah Masya Allah ya, beliau pun tertipu 2,5 miliar. Masya Allah itu kalau dikumpulin, atau bukan dikumpulin ya, kalau dibelanjakan di tempat saya untuk kebutuhan fakir miskin, anak yatim, masjid, musola, atau orang-orang yang tidak mampu, 2,5 miliar di tempat saya itu udah luar biasa. Beliau ketipu segitu banyaknya. Masya Allah gitu ya, yang didapatkan Ibu Nani ini, hal yang membuat Ibu Nani jadi takut siang dan malam masalah pinjol. Dan kita sama-sama doakan biar Bu Nani dan semua sahabat Kahfi yang lagi beriadoh, yang lagi mempunyai hutang, yang lagi mempunyai tagihan ataupun masalah apapun itu ya, utang piutang apapun itu, biar segera dikabulkan dan bisa bangkit kembali, usahanya biar ramai kembali, usahanya diberkahkan, berkah berkelimpahan. Saya sering bilang, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Ayo terus sholawat, karena dengan sholawat ilmu tanpa syarat, Masya Allah kedahsyatannya sangat luar biasa. Tentu dengan sholawat akan membuat diri kita jadi sukses dunia akhirat. Dengan sholawat akan membawa pintu-pintu keberkahan. Itulah yang bisa disampaikan. Tunggu testimoni berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.